Airbus sepanjang tahun 2025 mengirimkan 793 pesawat komersial ke maskapai penerbangan di berbagai belahan dunia. Meski mencatatkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya, realisasi ini masih di bawah target awal perusahaan akibat kendala manufaktur dan masalah kualitas produksi. Produsen pesawat asal Eropa Airbus mengirimkan total 793 pesawat komersial sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan kinerja yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya sesuai dengan target internal perusahaan. Sebelumnya Airbus menargetkan peningkatan pengiriman pesawat komersial sebesar 7%, namun realisasi yang dicapai hanya sekitar 4% akibat terganggunya proses produksi di sejumlah lini perakitan. Salah satu faktor utama terhambatnya target pengiriman adalah masalah kualitas panel badan pesawat pada model andalan A320. Kendala ini memangkas perusahaan melakukan penyesuaian produksi sehingga mempengaruhi jadwal penyerahan pesawat ke maskapai. Airbus dan pesaingnya Boeing masih berjuang untuk kembali ke tingkat produksi seperti sebelum pandemi. Gangguan jaringan pemasok masih terjadi di tengah tingginya permintaan maskapai untuk memodernisasi armada dan memperluas kapasitas penerbangan. Dilansir dari IFP, Airbus menerima sekitar 1.000 pesanan pesawat sepanjang tahun 2025. Angka pengiriman menjadi perhatian investor karena maskapai yang membayar sebagian besar harga pesawat saat serah terima, menjadikannya indikator kunci kinerja keuangan perusahaan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyerukan kepada para pengunjuk rasa di Iran untuk mengambil alih lembaga-lembaga negara. Dalam pernyataan yang bernada ancaman, Trump juga menjanjikan bantuan serta konsekuensi berat bagi pejabat Iran yang dianggap melakukan pelanggaran. Namun saat dikonfirmasi mengenai bentuk bantuan yang ia janjikan, Trump memberikan jawaban luas yang mengarah pada isolasi ekonomi terhadap Teheran. Lebih jauh, Trump tidak menutup kemungkinan adanya tindakan militer. Ia mencontohkan rekam jejak kebijakan luar negerinya di masa lalu seperti intervensi di Venezuela serta eliminasi pemimpin ISIS al-Baghdadi dan Jenderal Iran Qasem Sulaiman. Namun menurut Trump, saat ini ia masih memantau perkembangan konflik di Iran, terutama terkait jumlah korban jiwa yang kemungkinan terus bertambah. Oleh karena itu, keputusan Amerika Serikat terkait Iran akan disesuaikan dengan perkembangan terkini. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So. Pendapatan bea masuk Amerika Serikat sepanjang 2025 mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Lonjakan ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan tarif dagang secara luas. Departemen Keuangan Amerika Serikat mencatat pendapatan bea masuk hingga Desember 2025 mencapai 264,05 miliar US dollar atau sekitar 4.451 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan pendapatan tarif sepanjang 2024 yang hanya sekitar 79 miliar US dollar. Kenaikan ini mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Meski secara tahunan mencetak rekor, pendapatan bea masuk Amerika Serikat secara bulanan mulai melemah pada akhir tahun. Pada Desember 2025, penerimaan tarif hanya mencapai 27,89 miliar US dollar, menandai penurunan bulanan kedua berturut-turut. Sebelumnya pendapatan tarif mencapai puncak pada Oktober sebesar 31,35 miliar US dollar sebelum turun pada November menjadi 30,76 miliar US dollar seiring pengurangan bea masuk utama. Sementara data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan defisit perdagangan menyempit pada November menjadi 29,4 miliar US dollar, level terendah sejak 2009. Namun laporan keuangan bulanan juga mencatat defisit fiskal Amerika Serikat sebesar 602 miliar US dollar pada kuartal pertama tahun fiskal, jauh melampaui pendapatan tarif. Meski demikian, Trump tetap menggembar-gemborkan tarif sebagai sumber pemasukan besar negara, bahkan saat ketidakpastian kebijakan tarif diperkirakan berlanjut sepanjang 2026. Berbagai sumber IDX Channel. China mencatat surplus perdagangan sebesar 1,2 triliun dolar Amerika di sepanjang tahun 2025 lalu. Pencapaian tersebut seiring dengan kinerja ekspor yang tumbuh melampaui perkiraan.
Surplus perdagangan China melonjak hingga menyentuh angka 1,2 triliun dolar Amerika sepanjang tahun 2025. Capaian ini memperpanjang rekor pertumbuhan seiring dengan kinerja ekspor luar negeri yang tumbuh lebih kuat dari perkiraan pada akhir tahun. Berdasarkan data dari Administrasi Umum Bea Cukai China yang dirilis pada Rabu ini, ekspor China meningkat 6,6% pada bulan Desember 2025 dibanding Desember 2024. Realisasi ini merupakan laju pertumbuhan tercepat dalam 3 bulan terakhir, sekaligus melampaui estimasi median para ekonom yang memperkirakan kenaikan sebesar 3,1%. Sementara itu, impor China juga melonjak melampaui ekspektasi dengan kenaikan 5,7%, sehingga menghasilkan surplus bulanan sebesar 114 miliar dolar Amerika dan menjadi angka tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Meningkatnya surplus perdagangan ini semakin mempertegas adanya ketidakseimbangan antara kekuatan manufaktur China dengan konsumsi domestik yang masih tetap lemah. Meskipun menghadapi sentimen negatif global, para eksportir China tetap agresif mencari pelanggan di pasar lain ketika pengiriman ke Amerika Serikat anjlok akibat kebijakan kenaikan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedepan permintaan global terhadap produk China serta daya saing ekspornya diperkirakan akan terus menjaga tren kenaikan pengiriman ke luar negeri pada 2026. Terutama jika gencatan perang dagang dengan Amerika Serikat terus berlanjut. Berbagai sumber IDX Channel. Kejaksaan Korea Selatan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam kasus pernyataan darurat militer pada Desember 2024. Jaksa menyebut Yoon tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya yang telah menyebabkan kekacauan dalam pemerintahan. Kejaksaan Korea Selatan pada Selasa kemarin menyatakan menuntut hukuman mati kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Kejaksaan Korea Selatan pada Selasa kemarin menyatakan menuntut hukuman mati terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer Desember 2024. Kejaksaan menyebut keputusan Yoon itu telah menyebabkan kekacauan di dalam negara. Penuntutan tersebut muncul dalam persidangan Yoon yang berakhir pada Selasa malam dan pengadilan jadwalkan untuk menjatuhkan vonis pada 19 Februari mendatang. Yoon dianggap memicu krisis politik ketika ia mengumumkan berakhirnya pemerintahan sipil pada Desember 2024 dan mengirim pasukan ke parlemen untuk menegakkannya. Dan dalam persidangan terakhir, Jaksa Cho Eun-seok mengatakan bahwa Yoon mendeklarasikan darurat militer dengan tujuan untuk tetap berkuasa dalam waktu lama dengan merebut kekuasaan di bidang peradilan dan legislatif. Jaksa menyebut Yoon tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya mengancam tatanan konstitusional dan demokrasi di Korea Selatan itu. Jaksa juga menyatakan tidak ada pertimbangan yang meringankan bagi Yoon dalam kasus penetapan darurat militer. Berbagai sumber ada Channel.